Perkenalkan, namaku Alia. Usiaku 30 tahun, pekerja part-time di coffee shop dekat pusat kota. Hidupku sederhana, cukup buat bayar kontrakan dan jaga diri sendiri. Kalau ada waktu senggang, aku juga buka online shop kecil-kecilan. Kadang capek sih, tapi aku nggak pernah merasa benar-benar sendiri. Karena ada Raka, dia cowok yang selalu bikin aku lupa sama segala ribetnya hidup. Tinggi, ramah, senyumnya gampang bikin siapapun meleleh, dan paling penting, dia selalu bikin aku ngerasa istimewa. Sore itu aku lagi baca pesan di HP-ku. Nanti malam kalau nggak sibuk aku jemput ya. Kita makan di tempat biasa. Pesan dari Raka. Otomatis aku senyum dong. Tempat biasa yang dia maksud adalah restoran kecil di area kota yang sering kita datangi, dengan lampu gantung kuning hangat dan musik akustik yang selalu bikin suasana romantis. Sambil berdiri di depan kaca, aku ngeliat bayangan diriku sendiri. Gaun biru tua sederhana, makeup tipis, dan rambut digerai seadanya. Aku nggak pernah repot dandan kalau sama Raka. Soalnya dia selalu bilang, lo itu cantik, jadi dandan natural saja ya. Belum sempat aku nyelesain eyeliner, telepon dari Dinda, sahabat sejak SMA masuk. Gue nggak ngerti Deli. Cowok setampan Raka tuh biasanya playboy. Lo yakin dia serius sama lo? Aku ketawa sambil terus ngaca. Din, lo tahu sendiri kan, Raka itu beda. Gue percaya sama dia. Dinda mendesah panjang. Ya udah, semoga lo bener dan bahagia. Malamnya restoran itu rame tapi tetap hangat. Bau kopi dan roti panggang bercampur dengan suara gitar akustik. Aku sempat nyari-nyari Raka yang seperti biasa, datang telat 15 menit. Tapi begitu dia muncul dengan kemeja putih favoritnya, aku tahu semua kesal lenyap. Maaf telat, jalannya macet banget, katanya sambil senyum. Aku manyun pura-pura. Next time, kalau telat lagi gue tinggal. Dia ketawa narik kursi dan duduk di depanku. Ya elah, lo gak bakal bisa ninggalin gue. Kami ngobrol ngalor ngidul sambil makan, tentang shift kerjaku di coffee shop yang padat, orderan online shop yang lagi rame, sampai rencana dia ngajak aku liburan bulan depan. Aku ngerasa hidupku udah lengkap. Saat itu aku gak pernah nyangka kalau malam ini akan jadi awal dari cerita yang bakal mengubah segalanya. Hari-hari setelah makan malam itu terasa ringan. Aku masih sibuk bolak-balik kerja di coffee shop pagi sampai sore. Terus malamnya packing barang pesanan online shop. Hidupku monoton, tapi entah kenapa semuanya jadi jauh lebih berwarna sejak ada Raka. Dia selalu sempetin mampir ke coffee shop, pura-pura jadi pelanggan padahal cuma pengen lihat aku. Capek nggak? Tanyanya suatu sore sambil nyeruput latte. Aku mendengus. Lo pikir kerja berdiri seharian sambil senyum ke customer itu gampang? Dia nyengir. Makanya gue datang biar lo kerjanya semangat lagi. Itu yang aku suka dari Raka. Dia bikin hal kecil jadi terasa besar. Dia bikin aku percaya kalau ada seseorang di dunia ini yang benar-benar peduli sama aku. Suatu malam waktu kami duduk di taman kota yang sepi, Raka tiba-tiba ngomong serius. Alia, lo pernah kepikiran gak? 5 tahun ke depan mau jadi apa? Aku bengong gak nyangka dia nanya gitu. Gue pengen buka coffee shop sendiri. Gak gede, yang penting nyaman. Terus gue bisa jualin produk online shop gue juga di situ. Raka menatapku lama, lalu senyum tipis. Keren, gue yakin lo bisa. Kalau gitu, 5 tahun lagi gue janji bakal jadi pelanggan pertama. Aku ketawa tapi dalam hati hangat. Raka selalu tahu cara bikin aku percaya diri. Tapi sebelum aku sempat jawab, dia menambahkan dengan nada lebih pelan. Atau mungkin, 5 tahun lagi gue bakal jadi orang yang duduk di meja kasir bareng lo setiap hari. Aku langsung diam. Aku tahu maksudnya. Itu semacam kode, semacam janji tersirat. Dan aku nggak bisa bohong. Hatiku langsung melonjak. Malam itu kami pulang dengan perasaan yang sama. Seolah-olah masa depan sudah digambar dengan tinta yang nggak bisa dihapus. Aku nggak pernah tahu kalau janji sederhana itu justru akan jadi hal yang paling aku rindukan. Besoknya hidupku kembali sibuk seperti biasa. Shift di coffee shop penuh, orderan online shop menumpuk, dan aku hampir nggak punya waktu buat istirahat. Tapi entah kenapa, aku tetap semangat. Karena setiap kali lelah, aku ingat Raka. Ingat tatapannya waktu ngomong soal masa depan. Sore itu, aku baru aja beresin meja terakhir di coffee shop. Tiba-tiba HP-ku bergetar. Dari Raka, Alia nanti pulang duluan aja ya. Malam ini aku ada meeting dadakan. Nanti aku kabarin lagi. Aku sempat manyun tapi ya wajar. Raka kerja kantoran dengan ritme sibuk. Aku coba mengerti. Toh kami masih bisa ketemu besok. Malamnya aku pulang, makan mie instan seadanya. Lalu rebahan di sofa sambil cek-cek pesanan online shop. Sesekali mataku melirik layar HP,
menunggu kabar dari Raka. Tapi sampai hampir tengah malam gak ada pesan masuk. Aku mulai resah. Biasanya kalaupun sibuk, Raka selalu nyempetin kasih kabar. Minimal 1 chat, 1 emoji, apapun. Tapi kali ini, hening. Hari berikutnya aku berangkat kerja dengan perasaan gak enak. Dinda sempat mampir ke coffee shop dan langsung notice wajahku. Kenapa, Loli? Mukanya kayak orang kurang tidur. Aku menghela napas. Raka gak ada kabar dari semalam. Dinda mengangkat alis. Mungkin dia sibuk? Jangan negative thinking dulu deh. Aku mencoba tersenyum walau hatiku tetap gak tenang. Jam 4 sore saat aku lagi bikin cappuccino pesanan pelanggan, tiba-tiba HP-ku bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Aku angkat dengan cemas. Halo, ini benar dengan Alia? Suara di seberang terdengar formal. Iya betul. Ini siapa ya? Ada jeda singkat, lalu suara itu melanjutkan. Kami dari rumah sakit. Ada seorang pasien bernama Raka. Dia mengalami kecelakaan, dan nomor Anda tertera sebagai kontak darurat. Cangkir di tanganku hampir jatuh. Dunia seperti berhenti berputar. Suara mesin kopi, obrolan pelanggan, semuanya mendadak menghilang. Hanya satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Raka. Kecelakaan. Aku langsung cabut dari coffee shop tanpa sempat pamit ke manajer. Jalanan sore itu penuh kendaraan. Tapi aku hampir nggak bisa mikir. Tanganku gemetar saat naik taksi online. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Sepanjang perjalanan aku berdoa dalam hati. Tuhan, jangan ambil dia dariku. Dan begitu sampai di rumah sakit, aku berlari melewati lorong panjang dengan bau obat-obatan yang menusuk. Langkahku berhenti tepat di depan pintu ruang gawat darurat yang tertutup rapat. Di sanalah aku sadar, malam itu akan menjadi awal dari kisah yang bahkan gak pernah aku bayangkan. Aku berdiri terpaku di depan pintu ruang gawat darurat. Nafasku gak beraturan. Tangan gemetar, dan mataku terasa panas. Setiap kali pintu itu terbuka sebentar karena perawat mondar-mandir, aku berusaha mengintip, berharap bisa sekilas melihat Raka. Tapi yang terlihat hanya bayangan orang-orang berseragam putih yang sibuk bergerak cepat. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Dadaku sesak. Aku duduk di kursi panjang lorong rumah sakit, menunduk, berdoa dalam hati. Aku yakin sebentar lagi Raka akan keluar. Mungkin dengan perban di tangannya atau wajah pucat. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dia selamat. Dinda datang tergesa-gesa. Entah siapa yang mengabarinya. Mungkin dia melihat story singkat panikku di grup. Dia langsung duduk di sampingku. Li, gimana Raka? Aku geleng lemah, air mata jatuh begitu saja. Gua nggak tahu, Din. Gua takut banget. Saat itu seorang dokter keluar dengan wajah serius. Hatiku langsung runtuh sebelum dia sempat bicara. Apakah Anda Alia? Aku mengangguk cepat berdiri dengan sisa tenaga. Dokter itu menghela napas panjang. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kondisinya terlalu parah. Kata-kata berikutnya seperti kabur, samar, tenggelam dalam suara bising di kepalaku. Raka, sudah pergi. Aku jatuh terduduk di lantai dingin rumah sakit. Tanganku menutupi wajah, tapi air mata tetap nggak bisa terbendung. Rasanya seperti ditarik paksa dari mimpi indah ke jurang yang gelap. Beberapa hari setelahnya berjalan seperti kabut. Aku nggak ingat bagaimana pemakaman berlangsung. Yang aku ingat hanya tatapan kosong keluarga Raka, pelukan Dinda, dan diriku sendiri yang masih menolak kenyataan ini. Setiap malam aku menatap ponsel, berharap ada notifikasi baru dari namanya. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan hampa, seolah jiwaku ikut dikubur bersamanya. Di coffee shop aku nggak lagi seceria dulu. Senyumku hanya formalitas buat pelanggan. Pesanan online shop pun terbengkalai. Semua energi seakan hilang bersamaan dengan kepergian Raka. Suatu malam aku duduk di taman kota, tempat biasa aku dan Raka ngobrol soal mimpi 5 tahun ke depan. Angin dingin menyapu wajahku, membawa ingatan akan janji-janji kecilnya. 5 tahun lagi gue bakal jadi pelanggan pertama coffee shop lo, katanya waktu itu. Kalimat itu terus berulang di kepalaku. Aku menangis sampai mataku bengkak. Rasanya mustahil menerima kenyataan bahwa semua rencana, semua impian, berhenti hanya dalam hitungan detik. Namun di balik rasa kehilangan yang begitu dalam, aku nggak tahu. Takdir sedang menyiapkan sesuatu yang lebih membingungkan, karena aku bertemu seseorang dengan wajah yang sama persis seperti Raka. Hari itu hujan turun deras. Aku baru saja pulang dari coffee shop, tubuh lelah, pikiran kosong. Sudah sebulan sejak Raka pergi, tapi rasanya baru kemarin aku masih ngobrol sama dia di taman kota. Luka itu masih terbuka, dan aku belum juga bisa berdamai dengan kenyataan. Aku mampir ke minimarket dekat apartemen untuk beli beberapa barang. Mataku sembab, rambutku agak berantakan karena hujan,
Dan jujur aku nggak peduli lagi dengan penampilan. Yang kupikirkan hanya pulang, tidur, dan berharap bisa mimpiin Raka. Tapi saat aku melangkah ke lorong minuman dingin, aku melihatnya, seorang pria sedang memilih botol air mineral. Posturnya tinggi, bahunya bidang, rambut hitam sedikit berantakan. Dan ketika dia menoleh, jantungku seperti berhenti berdetak. Itu wajah Raka. Aku refleks menjatuhkan keranjang belanjaan. Botol-botol minuman berguling di lantai. Bunyinya keras, membuat orang-orang menoleh. Tapi aku nggak peduli. Mataku terpaku pada pria itu. Dia juga sempat menatapku, bingung dengan reaksiku. Raka, suaraku keluar pelan hampir berbisik. Pria itu mengerutkan dahi jelas kebingungan. Dia memandangku sejenak, lalu berkata dengan suara yang sama persis. Intonasi, nadanya, semuanya. Maaf. Kenapa lo melihatku seperti itu? Aku terpaku. Suara itu benar-benar sama. Bukan hanya wajahnya, tapi juga suaranya. Aku bahkan hampir yakin ini cuma mimpi aneh yang entah kenapa terasa nyata. Aku melangkah mendekat, tubuhku gemetar. Lo, Raka kan? Ini gue, Alia. Dia mundur setengah langkah, menatapku aneh. Maaf banget, kayaknya lo salah orang. Perkenalkan, nama gue Arka. Arka, aku hampir nggak bisa menerima kalimat itu. Semua di dirinya, mata, senyum, rahang, bahkan cara berdirinya, itu Raka. Tapi dia bersikeras kalau namanya Arka. Aku panik, mataku berkaca-kaca. Tapi lu sama persis kayak... Dia buru-buru memotong, mungkin merasa nggak enak diliatin orang-orang. Mbak, gue serius. Gue Arka. Kalau lu lagi nggak enak badan, mending lu duduk dulu deh. Aku lemas, lututku hampir nggak kuat menopang. Seorang kasir yang melihat kejadian itu menghampiri, memastikan aku baik-baik saja. Sementara pria bernama Arka itu hanya menunduk sebentar, lalu pergi begitu saja, meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan. Malam itu aku nggak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Nama gue Arka. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang benar-benar sama dengan Raka, tapi bukan dirinya? Untuk pertama kalinya sejak kehilangan Raka, aku merasakan sesuatu selain kesedihan. Penasaran. Dan rasa itu begitu kuat, sampai membuatku yakin aku harus menemukan dia lagi. Sejak pertemuan aneh di minimarket itu, pikiranku nggak pernah tenang. Bayangan wajah Arka terus muncul di kepalaku. Seolah-olah dia memang Raka yang kembali dengan identitas berbeda. Aku berusaha meyakinkan diri kalau semua hanya kebetulan. Mungkin ada orang di dunia ini yang benar-benar mirip 100%. Tapi hatiku menolak. Hari-hari berikutnya jadi terasa absurd. Di coffee shop tempat aku kerja, aku sering mendadak bengong di balik mesin espresso, membayangkan kalau pintu terbuka dan Arka masuk, duduk di kursi yang dulu biasa dipakai Raka. Dinda sampai geleng-geleng lihat aku. Eli, lo yakin gak salah lihat? Dunia ini emang aneh sih, tapi masa ada kembaran Raka yang lo baru tahu sekarang? Aku menatapnya serius. Dien itu bukan sekadar mirip, itu sama persis. Dari suara, cara ngomong, sampai tatapannya. Dinda menghela napas panjang. Kalau gitu kenapa lo nggak coba cari tahu? Kalau bener dia, pasti bisa lo temuin lagi. Saran Dinda terus terngiang. Akhirnya, aku memutuskan nekat. Aku balik lagi ke minimarket itu beberapa kali dengan harapan bisa ketemu Arka lagi. Awalnya nihil. Tapi di malam ketiga, saat aku hampir menyerah, aku melihat sosoknya keluar dari pintu, membawa kantong belanja. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengikuti dia dari kejauhan. Hujan rintik-rintik turun. Lampu jalan memantulkan bayangan samar tubuhnya. Dia berjalan santai, memasukkan tangan ke saku jaket hitamnya. Rasanya seperti deja vu, aku pernah melihat gaya berjalan itu sebelumnya. Dia masuk ke sebuah bengkel motor kecil di pinggir jalan. Dari kejauhan aku melihatnya ngobrol dengan beberapa orang. Tertawa lepas, bahkan sesekali bercanda. Pemandangan itu aneh sekaligus menyakitkan, karena aku seolah sedang melihat Raka, tapi dalam kehidupan yang sama sekali berbeda. Aku memberanikan diri mendekat. Arka! Panggilku pelan. Dia menoleh. Wajahnya terlihat sedikit kaget, tapi segera kembali datar. Ya elah, kamu lagi? Katanya. Aku menelan ludah. Iya, gue cuma pengen tahu. Siapa lu sebenarnya? Arka menatapku lama, lalu tertawa kecil, seolah menganggap pertanyaanku nggak masuk akal. Nama gue Arka, gue kerja di sini. Hidup gue biasa aja, nggak ada yang spesial. Kalau lo nyari orang lain, mungkin lo salah orang. Tapi aku nggak puas. Lo sadar nggak, lo sama persis kayak Raka. Orang yang suaraku tercekat. Orang yang gue sayang, tapi udah nggak ada. Tatapan Arka melembut sesaat, tapi kemudian ia menggeleng pelan. Maaf, tapi gue bukan dia. Gue nggak tahu siapa Raka. Gue Arka, ingat itu.
Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa lo mirip banget sih? Kenapa Nu? Arka terdiam. Sejenak aku menangkap sesuatu di matanya, seperti rasa iba. Atau mungkin ada rahasia yang belum ia ungkapkan. Tapi sebelum aku bisa memastikan, dia berkata, "Udahlah, jangan bikin diri lo makin sakit. Gue bukan orang yang lo cari." Dia lalu masuk ke dalam bengkel, meninggalkanku di bawah hujan. Malam itu aku pulang dengan hati kacau. Antara ingin percaya pada ucapannya, atau justru semakin yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Yang jelas, satu hal pasti. Aku nggak bisa berhenti sampai di sini. Sejak malam itu pikiranku dipenuhi oleh sosok Arka. Bukan cuma karena wajahnya yang sama persis dengan Raka, tapi juga karena ada sesuatu di tatapannya. Sesuatu yang membuatku yakin dia menyimpan rahasia besar. Aku mulai sering mampir ke bengkel tempat dia kerja. Awalnya hanya pura-pura servis motor Dinda, lalu sekadar beli minuman di warung sebelah sambil mengintip. Rasanya konyol, tapi aku nggak bisa mengendalikan diri. Setiap melihatnya, ada dua perasaan yang berlawanan di dalam hati. Rindu pada Raka dan penasaran pada Arka. Suatu sore ketika aku berdiri di seberang jalan, Arka tiba-tiba menghampiri. "Lo ngikutin gue lagi?" Tanyanya datar, aku salah tingkah. "Nggak, gue cuman kebetulan lewat." Dia mendengus lalu menyodorkan jaket hitam yang dikenakannya. "Alia, lo basah kuyup. Kalau sakit nanti malah nyusahin diri lo sendiri." Aku terdiam. Entah kenapa dia bisa tahu namaku. Padahal aku belum pernah memperkenalkan diri dengan jelas. Hanya menyebut gua Alia sekilas waktu pertama kali di minimarket. Tapi cara dia mengucapkannya begitu familiar. "Apa lo bener-bener gak inget sama gua? Sama masa lalu lo?" Tanyaku pelan. Arka menatapku lama lalu menghela napas. "Gua kan udah bilang, gua bukan orang yang lo cari. Tapi kalau lo masih penasaran, fine. Besok sore ketemu gua di taman kota. Gua bakal jawab pertanyaan lo." Kata-kata itu bikin dadaku berdebar hebat. Taman kota, tempat aku dan Raka dulu sering menghabiskan waktu. Apa kebetulan atau dia sengaja? Keesokan harinya aku datang lebih awal. Hujan baru saja reda, dedaunan masih meneteskan air, dan bangku yang biasa kupakai bersama Raka terlihat basah. Aku menaruh sapu tangan di sana, lalu duduk sambil memeluk tas erat-erat. Beberapa menit kemudian Arka muncul. Dengan jaket denim biru, rambut sedikit berantakan, dan senyum samar yang langsung menusuk hatiku. "Lo masih penasaran kan?" Katanya. Aku mengangguk. "Iya, karena gue gak bisa nerima lo cuma kebetulan mirip. Ada sesuatu yang lo sembunyiin." Arka menatap jauh ke depan, ke arah kolam kecil yang memantulkan cahaya lampu taman. Lama ia diam, sebelum akhirnya berucap, "Kadang, ada hal-hal di masa lalu yang orang lebih baik gak tahu. Karena kalau tahu, mungkin rasanya justru lebih sakit." Aku tercekat. Kata-kata itu bukan sekadar kalimat kosong. Aku mengenalnya. Itu persis seperti kalimat yang pernah Raka ucapkan padaku dulu. Saat aku curhat soal keluargaku, mataku membesar. "Lo, siapa sebenarnya?" Arka menoleh, tatapannya penuh misteri. "Kalau gue bilang kebenaran, lo yakin bisa nerima?" Malam itu aku sadar aku sudah semakin dalam terjebak antara rasa rindu pada Raka dan rahasia besar yang disimpan Arka. Dan aku belum tahu semua jawaban yang kutunggu bisa jadi akan menghancurkan hatiku lebih dari kehilangan itu sendiri. Arka menunduk lama seperti sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Aku bisa melihat jemarinya mengepal di atas lutut, seolah ada beban berat yang ia tahan. "Alia," katanya pelan, "gue ngerti kenapa lo ngelihat gue kayak cowok masa lalumu. Tapi percayalah, gue bukan orang itu." Aku menggeleng keras, air mata sudah menggenang di mataku. "Lo salah. Dari cara lo jalan, ketawa, bahkan kalimat yang lo ucapin, semuanya sama persis. Itu Raka." Arka menarik napas panjang lalu berdiri. "Kalau lo masih gak percaya, ikut gue." Tanpa pikir panjang aku mengejarnya. Kami berjalan melewati jalanan kecil di dekat taman, sampai berhenti di depan rumah kontrakan sederhana. Arka membuka pintu, mempersilakan aku masuk. Di dalam ruangan itu sempit tapi rapi. Ada meja kecil penuh dengan buku catatan, beberapa foto motor, dan satu bingkai foto tua yang menarik perhatianku. Aku mendekat. Foto itu menunjukkan seorang anak laki-laki kecil yang sedang tersenyum canggung, berdiri di samping seorang wanita yang jelas-jelas ibunya. Di balik bingkai ada tulisan kecil, "Arka, 1994, aku menatapnya." "Ini bukti lu bener-bener Arka." Dia mengangguk. "Gue punya masa lalu, keluarga, hidup sendiri. Gue bukan Raka, tapi hatiku tetap menolak. Kalau lo bukan dia,
Kenapa lu bisa tahu hal-hal yang cuma gue dan Raka yang tahu? Arka terdiam. Matanya bergetar seakan ketakutan. Lalu dia mendekat, menatapku lurus. Mungkin karena kita punya takdir yang lebih rumit daripada sekadar kebetulan. Kalimat itu membuatku merinding. Maksud lo? Arka menghela napas berat. Gue nggak bisa ceritain semuanya sekarang. Tapi, ada satu hal yang harus lo tahu. Nama Raka nggak asing buat gue. Aku membeku. Lu kenal dia? Arka mengangguk perlahan. Iya, tapi caranya gue kenal dia bukan hal yang gampang lo terima. Aku menatapnya tanpa berkedip. Degup jantungku menggema di telinga. Arka, tolong jangan bikin gue nunggu lebih lama. Gue butuh tahu sekarang. Dia membuka mulut seakan siap mengucapkan kebenaran. Tapi tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk keras dari luar. Seorang pria parubaya berteriak, Arka, keluar sebentar, ada yang mau gue omongin. Arka langsung berubah kaku. Dia menoleh padaku dengan wajah panik. Alia, lo harus pergi. Gue janji besok gue ceritain semuanya. Aku menolak. Enggak, gue nggak mau pergi sebelum lo jelasin. Tapi Arka menggenggam bahuku erat, menatap dengan mata yang penuh kekhawatiran. Percaya sama gue. Besok, janji. Dengan berat hati aku melangkah keluar, meninggalkan rumah kontrakan itu dengan hati hancur oleh rasa penasaran. Malam itu aku berjalan pulang dengan pikiran kacau. Satu hal jelas, rahasia yang Arka simpan bukan sesuatu yang sepele. Dan aku takut, kebenaran itu bisa mengubah segalanya. Selamanya, keesokan harinya aku nggak bisa fokus sama kerjaan di coffee shop. Tanganku tak henti-hentinya mengecek ponsel, berharap ada pesan dari Arka. Aku tahu dia akan menepati janjinya. Katanya besok aku akan mendapat jawaban. Siang itu hujan rintik-rintik turun lagi, tapi aku memutuskan berjalan ke taman kota, tempat kami janjian semalam. Bangku yang dulu sering kutempati bersama Raka terasa begitu hampa. Tapi sekarang ada rasa tegang dan penasaran yang memenuhi dadaku. Tak lama Arka muncul dari ujung jalan setapak. Kali ini, dia tampak lebih serius. Wajahnya tidak menutupi rahasia yang selama ini tersimpan. Ia duduk di sebelahku, diam beberapa saat sebelum berbicara. Alia, gue gak akan bisa bikin lo mudah nerima, katanya. Aku menelan ludah menatapnya tanpa berkedip. Gue siap Arka, gue harus tahu. Arka menghela napas panjang. Dulu, Raka itu sepupu gue, tapi dia meninggal beberapa bulan lalu karena kecelakaan yang gak bisa gue cegah. Saat lo lihat gue pertama kali, gue baru aja pulang dari kota lain. Gue harus kesini karena ada hal-hal yang masih belum selesai, terutama urusan keluarga dan pekerjaan yang dia tinggalkan. Aku terdiam. Segala hal yang selama ini mengacaukan pikiranku mulai sedikit terkuak. Jadi, lo bukan Raka? Tanyaku pelan. Bukan. Tapi gue ngerti kenapa lo bisa ngerasa dia ada di sini lagi. Karena gue sama persis dengan dia, fisik dan sedikit sifatnya juga mirip. Tapi Alia, gue nggak bisa gantiin dia. Gue cuma bisa ada di samping lo, sebagai Arka. Jelasnya. Aku menunduk air mata kembali jatuh. Semua rasa rindu pada Raka campur aduk dengan rasa penasaran pada Arka. Gue nggak tahu harus gimana. Gue masih sayang sama Raka, tapi gue juga nggak bisa bohong. Gue penasaran sama lo. Arka mengangguk pelan. Itu normal. Gue nggak berharap lo langsung bisa nerima gue. Tapi gue bakal ada di sini, nggak pergi. Lo boleh pelan-pelan percaya, atau enggak sama gue. Kami duduk diam beberapa saat. Hanya suara hujan yang menemani. Aku sadar meskipun Arka bukan Raka, dia hadir dengan cara yang aneh, memberi kesempatan untuk menyembuhkan luka, tapi juga memaksa aku memilih. Masa lalu yang tak bisa diulang atau kenyataan yang belum pasti. Saat aku menatapnya lebih dekat, aku melihat bukan Raka, tapi seseorang yang tulus, perhatian, dan nyata. Malam itu aku pulang dengan hati campur aduk. Satu hal pasti, aku harus menghadapi pilihan ini, dan tak ada jalan untuk mundur. Hari itu aku sengaja ambil cuti dari coffee shop. Aku butuh waktu sendiri untuk berpikir, menjernihkan pikiran, dan menata hati. Sejak Arka mengungkapkan rahasianya, semuanya terasa berat, tapi juga membuka pintu untuk kemungkinan baru. Aku berjalan ke taman kota sendirian, tempat kami dulu selalu duduk bersama Raka, dan kini menjadi saksi awal perjalanan dengan Arka. Hujan rintik-rintik turun, tapi aku nggak peduli. Aku duduk di bangku favorit, menatap kolam kecil yang memantulkan cahaya lampu jalan. Tak lama Arka muncul, membawa payung besar. Tanpa berkata apa-apa, dia duduk di sampingku dan membiarkan hujan menetes pelan di sekitar kami. Diamnya nyaman, berbeda dengan kegelisahan yang selama ini aku rasakan. Aku menatapnya. Arka, gue udah berpikir panjang. Gue gak bisa gantiin Raka di hati gue. Tapi gue gak bisa bohong sama perasaan gue juga. Lo nyata.
Dan gue nggak mau ngelawan itu. Arka menatapku dengan mata terbuka lebar, sedikit terkejut. Lo serius? Aku mengangguk menahan senyum. Iya. Gue nggak janji langsung bisa sepenuhnya nyaman, tapi gue mau coba. Kita mulai dari sekarang, bukan dari masa lalu. Dia tersenyum tipis lalu mengulurkan tangannya. Aku genggam tangannya erat. Rasanya hangat, menenangkan, seperti ada keseimbangan baru di dalam hatiku. Kita jalanin pelan-pelan Alia, kata Arka. Biar semua rasa sakit yang lo rasain bisa sembuh, dan kita bisa punya cerita baru. Aku mengangguk lagi, hati terasa lega. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan Raka, aku merasa bebas dari beban yang menekan selama ini. Aku nggak lagi hidup di bayangan masa lalu, tapi membuka diri untuk masa depan, bersama seseorang yang hadir untukku, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai dirinya sendiri. Hari itu kami duduk berjam-jam di taman, bercerita tentang hal-hal sederhana, makanan favorit, kebiasaan konyol, bahkan mimpi-mimpi kecil yang ingin kami capai. Semua terasa nyata, hangat, dan indah. Malam menjelang, lampu taman mulai menyala, memantulkan cahaya ke wajah Arka. Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Karena terkadang, kehilangan memang menyakitkan. Tapi kadang, kehilangan juga membuka jalan untuk menemukan sesuatu yang lebih indah, kalau kita mau menerima dan memberi kesempatan. Sejak hari itu hidupku perlahan berubah. Aku mulai terbiasa melihat Arka di sampingku, bukan sebagai bayangan Raka, tapi sebagai seseorang yang nyata, dengan senyum dan perhatian yang tulus. Kami sering bertemu di taman, sesekali aku mampir ke bengkel kecilnya, dan kadang Arka datang ke coffee shop untuk nongkrong sambil bantuin aku bikin kopi. Hari ini, aku sengaja menutup coffee shop lebih awal. Aku ingin kami menghabiskan sore bersama, tanpa gangguan. Arka menunggu di luar, dengan membawa 2 gelas cappuccino, buatku dan buat dirinya. Senyumannya hangat, membuat dadaku bergetar seperti dulu pertama kali aku melihatnya. Kopi favoritmu, katanya sambil menyerahkan gelas padaku. Makasih, lu nggak berubah ya? Aku menjawab sambil tersenyum malu. Dia tertawa pelan. Gue cuma berusaha bikin lo senang. Kami duduk di bangku taman, memandang matahari mulai tenggelam di balik gedung tinggi. Suasana tenang, tapi di dalamnya ada rasa hangat yang menenangkan. Li, Arka memulai suaranya sedikit bergetar. Gue tahu gue bukan Raka, tapi gue janji gue bakal selalu ada buat lo. Nggak akan ninggalin lo, apapun yang terjadi. Aku menatapnya, hati berdebar. Gue juga janji, bakal coba percaya sama lo Arka. Pelan-pelan tapi pasti. Kami diam hanya menikmati momen itu. Angin sore menyapu wajahku, tapi rasanya nggak lagi dingin. Ada rasa aman yang belum pernah kurasakan sejak Raka pergi. Tiba-tiba Arka menatap jauh ke depan, matanya berkaca-kaca. Li, gue pengen lo tahu sesuatu. Gue nggak cuma ingin jadi pengganti. Gue pengen kita punya cerita sendiri. Cerita baru, yang nggak dibayangin oleh masa lalu. Kita mulai dari sekarang, oke? Aku mengangguk menahan air mata bahagia. Oke, kita mulai dari sekarang. Malam mulai merayap, lampu kota menyalakan kilauannya. Aku dan Arka berdiri, berjalan pelan menyusuri jalan setapak. Setiap langkah terasa ringan tapi penuh arti. Untuk pertama kalinya, aku merasa masa lalu nggak lagi menahan langkahku. Aku nggak lagi terjebak dalam kehilangan, tapi membuka diri untuk sebuah cerita baru yang indah, bersama seseorang yang nyata dan tulus. Hari itu Arka mengajakku ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempatnya hangat, penuh lampu gantung dan aroma kopi yang bikin nyaman. Aku duduk di kursi, menatapnya sambil tersenyum, masih sulit percaya bahwa semua ini nyata. Arka duduk di depanku, menatapku serius. Li, gue pengen hari ini jadi awal baru yang bener-bener kita tulis sendiri. Tanpa bayangan Raka, tanpa rasa takut, cuma kita berdua. Aku menelan ludah, dada berdebar. Gue siap Arka, gue mau cerita ini jadi milik kita. Dia tersenyum, menatapku dengan mata yang hangat, penuh kepastian. Gue gak janji semua akan gampang, tapi gue janji setiap langkah kita bakal gue jalani bareng lo. Aku mengangguk, hati terasa lega. Aku sadar, menerima Arka bukan berarti melupakan Raka. Itu berarti memberi diri sendiri kesempatan untuk bahagia lagi, untuk membangun masa depan tanpa terikat rasa kehilangan. Kami menghabiskan sore itu berbagi cerita, tawa, dan impian. Arka bercerita tentang masa kecilnya, tentang perjuangan keluarganya, dan tentang bagaimana ia selalu ingin menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Aku bercerita tentang hari-hari di coffee shop,
orderan online shop yang bikin repot, dan semua hal kecil yang dulu aku ingin bagi dengan Raka. Di luar, hujan turun tipis, tapi di dalam hati kami ada hangat yang tak tergantikan. Li, kata Arka pelan saat kami bersiap pulang, gue gak bisa janji masa depan selalu mulus. Tapi gue bisa janji, gue gak bakal ninggalin lo. Kita jalanin bareng, oke? Aku menatapnya, senyum tipis menghiasi wajahku. Oke, kita jalanin bareng. Pelan-pelan, tapi pasti. Dan malam itu kami berjalan pulang menyusuri jalan kota yang basah, tangan kami bergandengan. Rasanya ringan, damai, dan penuh harapan. Semua rasa sakit, kehilangan, dan keraguan mulai terhapus, diganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Awal baru yang abadi, milik kami sendiri. Cerita kami bukan lagi tentang siapa yang pergi atau siapa yang datang. Cerita ini tentang keberanian untuk membuka hati, menerima kenyataan, dan menciptakan kebahagiaan sendiri. Dan untuk pertama kalinya aku yakin, masa depan tidak lagi menakutkan, karena aku tidak lagi sendiri lagi.